Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, halo Sobat Muat yang ada di rumah. Berjumpa kembali di Muat TV. Selama 30 menit ke depan bersama saya Fitri Setianingsih. Kita hari ini akan membahas tentang MKM. Apa itu MKM? Oke, nanti kita akan membahasnya bersama pemateri kita hari ini. Luar biasa sekali, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah tenaga kesehatan yang memang pakar dalam bidang hal kesehatan. Dan memang beliau ini memiliki peran penting dalam edukasi kesehatan remaja. Baik, kita sapa beliau ini ya. Sudah hadir di tengah kita ada Ibu Eka Kurniasih SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sehat. Oh iya, salam sehat katanya. Ulang Ibu. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Wah, luar biasa itu ya. Apa itu tagline-nya? Salam sehat. Kemudian juga ada di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Ulfia Nurtiara Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, selamat datang di studio Muat TV. Iya, ini studionya baru, ibu-ibu dokter. Jadi ini juga program baru. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa rutin melaksanakan ini edukasi tentang kesehatan begitu dokter dan ibu. Ditunggu. Oh iya, siap. Baik, alhamdulillah. Pada sesi ini sebelum kita akan membincang secara menjauh tentang MKM ini Sobat Muat, jangan kemana-mana pokoknya ya. Tetap di stay tune di depan channel Muat TV. Jangan lupa like, subscribe, nanti ada komen di bawah, boleh komen pertanyaan atau apapun. Tinggal kirim saja ke bawah dari siaran kita ini ya. Baik, sebelum kita menuju ke inti dari pembicaraan kita, ini ada sesi fakta dan bukan fakta ini dok ibu ya. Sebelum kita masuk, baik kita coba pertama ya. Ini banyak dari kalangan remaja yang menganggap ini sebagai hal yang benar. Sebenarnya benar atau tidak ya? Kita langsung saja tanya ke pakarnya. Yang pertama mungkin antara ibu dan dokter ini bisa ya. Menstruasi itu mengeluarkan darah kotor ini dokter. Mitos banget. Oh mitos banget ya ibu ya dokter ya. Iya, kita itu menganggapnya selama ini bahwa menstruasi itu adalah darah kotor. Sebenarnya dokter nih apa sih menstruasi? Kok bukan darah kotor ya teman-teman? Iya, dari menstruasi itu sendiri ya kita perlu tahu dulu dari definisi menstruasi itu sendiri. Menstruasi itu sebenarnya proses normal ya, keluarnya darah dari jalan lahirnya perempuan atau biasa kita sebut vagina. Nah prosesnya gimana sih? Pasti pada nanya kan. Yang pertama itu pasti dia keluar dulu sel telur dari yang namanya indung telurnya. Keluar nih lewat dari saluran rahim. Nah di situ kalau misalnya dia dibuahi dia akan menjadi janin atau menjadi calon bayi ya. Tapi kalau misalnya dia nggak dibuahi, sedangkan di dalam ruangan di rahim itu sendiri dia sudah mempersiapkan. Kalau misalnya ada janin, dia akan nempel di situ. Nah, meneballah dindingnya. Karena dindingnya itu tadi tebal, terus nggak ada yang dibuahi, makanya dia meluruh. Keluarlah darah menstruasi seperti itu. Baik. Bukan darah kotor. Iya ya. Normal ya. Semua yang menstruasi mengalami. Semua yang mengalami menstruasi itu mengalami hal seperti itu ya dokter ya. Jadi selama ini anggapan saya saja gitu ya. Bahwa itu darah kotor sehingganya kalau lagi menstruasi badan itu rasanya nggak enak gitu. Apa karena memang aliran darahnya untuk darah kotor itu ya? Jadi gitu mikirnya. Waduh ternyata persepsi efek kita hormonal. Efek hormonal. Oke. Itu ya sobat ya, pengetahuan sekali untuk kita semua. Kita lanjut ke fakta atau bukan fakta yang selanjutnya. Ibu atau dokter nih, hanya wanita muslim yang menstruasi. Jadi selama ini begitu ya? Pasti. Oh salah ya. Bukan fakta dong. Jadi mungkin kalau anak-anak di rumah ini kan berdasarkan survei anak-anak ya. Mungkin dikira anak-anak ini hanya wanita muslim karena kan kok nggak sholat ya lagi menstruasi mungkin gitu ya. Gimana ibu? Baik, terkait
menstruasi ini adalah siklus normal yang dialami oleh semua perempuan ya. Jadi tidak pandang dia itu muslim atau non muslim ya, tua atau muda, wanita atau perempuan usia 8 sampai 50 tahun itu yang normal mengalami menstruasi. Jadi tidak ada hubungannya ya wanita muslim. Kebetulan kalau emang kita muslim itu kita sedang dalam hadas ya, jadi emang kita tidak bisa melaksanakan untuk kewajiban beribadah. Itu kenapa kita perempuan muslim kalau lagi haid kita nggak sholat. Sebenarnya semua perempuan mengalami menstruasi. Iya tuh anak-anak yang di rumah ya, tidak apa-apa, jangan sungkan untuk bertanya ya dok ya. Betul, ini sekarang menstruasi bukan hal yang kemudian harus tabu untuk diperbincangkan, karena memang ini harus didiskusikan, cari pengetahuan supaya kita tidak salah persepsi gitu. Baik, yang selanjutnya Ibu Dokter atau Ibu ya, ini fakta atau bukan, ini kebiasaan dari kita ya orang Indonesia. Minum es itu mempercepat durasi menstruasi gitu. Gimana Bu? Benar-benar mitos itu. Oh benar-benar. Iya. Mitos. Iya, gimana Bu itu? Atau dokter? Terserah. Oh iya, jadi kayak saya jelaskan sedikit ya. Kalau misalnya kita minum atau makan, mau itu yang dingin banget atau yang panas banget. Tapi kalau panas banget biasanya nggak nyampe ya, biasanya pasti udah lepuh ya bibirnya ya. Lepuh ya. Nah jadi kalau misalnya untuk suhu yang terlalu dingin atau yang terlalu panas, kalau misalnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti suhunya sudah sesuai dengan suhu tubuh. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada hubungannya untuk dengan darah menstruasi, itu nggak ada hubungannya, karena kan kalau minum atau makan itu kan masuknya ke lambung ya, baru nanti dicerna oleh pencernaan dan selanjutnya dikeluarkan melalui alat kencing atau dubur ya. Kalau menstruasi kan dia organnya sendiri, beda, jadi nggak ada hubungannya. Iya, jadi tidak ada hubungannya ya ibu-ibu di rumah ya, jangan sampai melarang anaknya jangan minum es itu ya, tidak ada hubungannya sebenarnya. Anggapan saya juga selama ini, minum es biar cepat selesai. Oke, itu edukasi sekali untuk kita semua yang ada di rumah. Selanjutnya, ini dok atau ibu, fakta atau bukan nih, cairan pembersih kewanitaan membuat mulut rahim itu kering? Salah ya? Salah ya? Iya. Kadang kan kita takut ini mau makai ngeri ini atau nanti akan terjadi apa gitu. Gimana ini dok? Oke, kalau misalnya kita pakai sabun kewanitaan, itu nggak apa-apa. Malah sebenarnya kalau kita membersihkan tuh boleh pakai sabun, tapi yang khusus kewanitaan. Kenapa? Karena kalau untuk sabun-sabun kewanitaan, tapi ini bukan endorse ya? Iya, bukan endorse. Kita bukan endorse. Kalau sabun-sabun kewanitaan itu sudah dirancang pH-nya menyesuaikan dengan daerah kewanitaan. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk sampo, sabun mandi, sabun muka, daerah kewanitaan itu pH-nya beda semua. Gak bisa nanti sampo dipakai untuk daerah itu nggak bisa. Salah alamat ya. Iya, nggak bisa. Salah alamat. Nanti yang ada malah justru iritasi. Itu kawan-kawannya. Jangan gimana Ibu? Tapi idealnya ya tetap cukup dengan kita membersihkan tangan pakai sabun, baru kita membersihkan area kewanitaan kita, itu sih sebenarnya yang terbaik. Ya, tidak perlu menggunakan sabun kewanitaan sebenarnya. Oh sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mau pakai, ya boleh. Harus milih dengan melihat pH-nya. Iya. pH-nya sesuai dengan pH kewanitaan kita. pH kewanitaan kita tuh pH-nya asam, di bawah 7. Baik sobat mat yang ada di rumah, pokoknya kalau mau beli sabun kewanitaan dicek dulu ya, tanya dulu kalau nggak tahu, tanya ke Mbak-mbaknya. Ibu, iya mbak-mbaknya boleh, ke ustazah boleh ya, atau ke pelayannya ya, ini pH-nya berapa gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah. Tapi sebaiknya ya nggak usah bermodal juga, kita cuci tangan aja ya dok ya. Iya seperti itu. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Ya. Iya ya. Baik selanjutnya nih. Ada juga yang beranggapan bahwa ini fakta atau bukan fakta. Keramas saat menstruasi itu bikin pori-pori kebuka. Jadi mungkin kalau kebuka masuk anginnya cepet gitu. Gimana nih? Ibu Eka atau Ya. Ibu dokter? Mungkin saya dulu ya. Iya.
Kalau untuk keramasnya itu mitos ya. Oh iya. Jadi bukan karena keramas terus pori-pori kita kebuka ya. Tapi emang saat perempuan itu mengalami siklus menstruasi, itu kita emang dalam fase hormon yang berbeda ya. Secara otomatis pori-pori kulit kita juga terbuka. Jadi bukan karena keramasnya. Mungkin ditambahin dok. Jadi karena pengaruh hormonal tadi kan, terus pori-pori kebuka, makanya biasanya kan kalau orang menstruasi itu jerawatan. Oh iya. Iya, jadi betul. karena kebuka, terus kulitnya jadi terhidrasi lebih, maksudnya jadi kering gitu. Nah karena kering itu jadi malah justru minyaknya keluar banyak. Jadi dia mengirimkan sinyal, oh kulit ini kering, oke keluarkan minyak banyak-banyak. Oh iya. Jadilah jerawat gitu. Besok-besok kalau lagi halangan ya siapkan wadah itu diperes ya digoreng. Ya, kayaknya umum ya kita dulu kalau lagi mens tuh jangan keramas dulu. Padahal jangan ya, harusnya kita lebih bersih waktu kita mens itu ya. Mandi, betul, keramas, kemudian sering-sering ganti pembalut. Iya. Jadi bukan malah takut untuk mandi keramas ya. Betul. Tuh ya. Apalagi kan kalau misalnya mandi kita pakai air hangat, kadang kan memang bisa membuka pori-pori ya. Iya, betul. Justru sebenarnya itu bukan yang harus dihindari. Boleh keramas pakai air hangat itu boleh. Karena saat kita memakai air hangat itu nanti kan badan-badan rileks. Terus ada beberapa wanita yang memang kalau menstruasi dia nyeri. Nah, saat kita pakai air panas itu karena kan rileks, jadi nyerinya bisa berkurang. Malahan itu ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Itu sobat, semuanya anggapan-anggapan kita selama ini ternyata wah sudah jelas terpampang nyata ya. Inilah penjelasan secara ilmu kesehatan yang tepat. Jadi jangan sampai salah persepsi. Baik Sobat Muat, setelah ini jangan kemana-mana ya, kita ada break sebentar. Tetap stay tune di Muat TV, jangan sampai pindah ke lain channel. Oke, tetap di Muat TV bersama Ibu Eka dan Dr. Ulfia. Baik, kembali lagi bersama saya Fitri, kemudian ada Ibu Eka dan Dr. Ulfia. Kolaborasi bersama Puskesmas Mulyo Jati dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja. Sobat Muat TV yang ada di rumah, kita akan lanjutkan nih perbincangan kita berkenaan dengan MKM. Manajemen Kesehatan Kebersihan ya Bu ya, Manajemen Kebersihan Menstruasi. Baik, kita lanjutkan ya Dokter Ibu. Ini ada lagi, fakta atau bukan fakta? Pembalut kain itu lebih aman untuk kesehatan. Nah. Oh bukan ya? Ibu-ibu zaman dulu juga kan pakainya itu ya kain ya dok ya. Gimana nih? Kok bisa dikatakan ini tidak lebih baik gitu, tidak lebih aman? Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sama saja. Baik yang kain maupun yang sekali pakai sekali pakai di pasaran ya. Pada prinsipnya asal kita bisa MKM itu tadi, kebersihannya kita jaga, kemudian frekuensi mengganti pembalutnya minimal 4 jam lah. Jadi makanya sekolah harus mendukung MKM itu kenapa? Karena jadi siswa di sekolah bisa mengganti pembalut, sekolah menyediakan tempatnya di toilet, ada kotak sampah yang siswa bisa mengganti pembalut. Jadi siswa nyaman ya Bu ya? Siswanya nyaman. Karena nggak nyaman juga kan kita kalau terlalu lama, apa kita mau buang air kecil gitu kan. Rasanya nggak nyaman kalau nggak ganti. Iya betul. Lebih sering ganti sih lebih bagus, ya, minimal 4 jam itu. Jadi berangkat sekolah, kemudian karena di sini full ya. Pas di sekolah juga ganti. Nah nanti di rumah sama mau tidur. Jadi minimal 4 kali lah kita ganti pembalut itu. Kalau untuk pembalut yang sekali pakai atau pembalut kain itu hanya pemilihan kenyamanan aja. Tapi kalau untuk keamanannya insya Allah sama aja. Asal kita bisa manajemen kebersihan menstruasi. Iya betul. Sehingganya kalau ada MKM itu kan anak juga tidak malu ya. Maksudnya kalau tidak ada kotak sampah di kamar mandi kan mau buang di mana gitu ya. Kita mau buang di tempat sembarangan kan malu gitu dokter ya. Dokter ini kan ada beberapa info. Ada beberapa jenis penampung ya, penampung darah menstruasi sekarang dok. Jenisnya apa aja sih dok? Jadi yang kita tahu itu jenisnya ada 4 ya kira-kira. Ada semacam
semacam pembalut yang biasa di pasaran itu yang sekali pakai. Iya. Terus ada yang kain. Iya. Yang kain itu ada juga yang modifikasi, dia bentuknya udah kayak yang di pasaran. Oh iya, sudah modern lah ya. Sudah modern. Ah. Terus ada juga yang namanya tampon, tapi sepertinya di sini belum ada yang pakai ya. Apa itu, Dok? Jadi tampon itu nanti bentuknya seperti apa ya? Seperti jempol gini ya, ada talinya. Oh gitu. Jadi ini bahannya semacam kapas Iya. yang nanti dimasukkan ke dalam vagina. Nah, talinya ini nanti gunanya untuk menarik ketika nanti udah merasa dirasa sudah penuh gitu. Itu biasanya orang-orang luar negeri pakainya tampon. Iya. Ya, Jadi kalau di sini belum ada kayaknya. dipakainya di dalam vagina Iya, gitu ya, Dok dimasukkan ya. ke dalam Oh vagina, iya. gitu. Baru tahu ya ada yang seperti itu. Terus sekarang ada yang tren lagi, yang lagi tren sebenarnya. Ada yang namanya menstrual cup. Jadi dia bentuknya kayak corong Iya. yang terbuat dari silikon. Heeh. Yang sama dia juga dimasukkan dari ke vagina juga. Ya fungsinya untuk menampung darah menstruasi itu tadi gitu. Cuman ya kalau di Indonesia kan masih ini ya, masih apa ya, masalah keperawanan dan tidak perawan itu kan masih sangat tabu Iya, ya. betul sekali. Kalau misalnya dirasa sudah memasukkan barang ke dalam vagina itu pasti dianggapnya sudah tidak perawan, padahal bukan itu maksudnya. Jadi perempuan itu punya banyak tipe selaput darah. Ada yang nggak punya selaput darah atau dia nggak punya bolongan. Iya. Jadi dia kok nggak mens, tapi dia sakit perut gitu. Terus ternyata dicek dia nggak punya selaput darah atau tertutup semua. Iya. Itu nanti biasanya ada tindakan untuk dirobekkan sedikit supaya nanti setiap bulannya mensnya itu bisa keluar dengan lancar. Nah, ada juga yang dia tipenya elastis. Jadi walaupun meskipun dia sudah menikah misalnya ya, sudah menikah, sudah berhubungan seksual, itu biasanya ya tidak robek gitu. Ada yang tidak robek, ada yang memang sangat tipis. Bahkan ketika kita beraktivitas atau biasanya olahragawan ya, olahragawan misalnya split atau lari atau mungkin sepeda jatuh bisa sobek juga. Bukan berarti itu tidak perawan gitu. Cuman kan kalau misalnya untuk pakai kayak tampon atau yang kayak menstrual cup itu ya balik lagi ke diri masing-masing, dan kalau misalnya masih remaja boleh ditanyakan ke orang tuanya gitu. Boleh nggak pakai ini gitu. Iya. Karena emang masih belum familiar sekali Iya. untuk yang ini ya. Tapi untuk pemilihannya dari kita masing-masing. Apa aja boleh. Iya, baik Dok. Jadi Sobat Muat yang ada di luar nanti kalau mau pakai tampon atau sebagainya itu tadi ya, kalau di Indonesia kan belum familiar, jadi tanya-tanya dulu nanti salah pakai, kita pakai yang biasa aja. Baik, ini Dok, Bu, selanjutnya nih, fakta atau bukan? Makan timun saat mens menyebabkan timbul penyakit. Ini Bu gimana? salah ya. Jadi kalau persepsi kita kan makan timun nanti apa? Kasihan timunnya disalahin ya. Kasihan timunnya disalahin. Baik, gimana Ibu? Timun itu salah satu kategori buah sayur ya. Buat sayur. Itu yang justru Boleh. vitamin ya Iya, untuk tubuh kita ya. Jadi masalahnya bukan di timunnya gitu. Kembali lagi saat kita menstruasi, asupan gizi kita harus seimbang, makanan-makanan yang gizinya bagus. Kemudian kalau terkait timunnya tadi menyebabkan penyakit, itu enggak banget. Enggak banget. Nah, mungkin Ibu dokter yang lebih jelas deh kalau soal penyakitnya, karena kalau timunnya sih enggak. Makanan apa saja ya Dok yang tidak boleh gitu ya, mungkin yang tidak diperkenankan lah yang ya. Timunnya dulu tadi kenapa? Oh, Kalau timunnya dulu timunnya ya. sebenarnya timunnya. kok timunnya disalahin ya? Iya. Nggak apa-apa, kita mau makan timun nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya makanan sayur dan buah itu disarankan ya kalau Iya, saat disarankan. menstruasi. Iya. Jadi nggak apa-apa makan timun itu. Jadi nggak ada kandungan khusus untuk timun menyebabkan apa-apa itu. Oh enggak. iya. Boleh. Betul. Biasa betul. kan dibilang makan timun bikin becek, Dok. Oh enggak. Jadi kalau misalnya becek itu kan keputihan ya kalau Iya. kita bilang ya. Kalau sebelum menstruasi atau setelah menstruasi atau selama kehamilan itu normal. Keputihan itu normal banget malah. Selagi warnanya tidak coklat atau hijau. hijau kuning gitu, atau dia berbau. Heeh. Kalau itu berarti sudah nggak normal. Tapi kalau misalnya dia cuman kayak
maaf kayak ingus ya, Iya. kayak ingus itu sebenarnya masih normal. Iya. Walaupun dia agak sedikit lebih banyak. Iya. Biasanya gitu. Begitu Sobat Muat ya. Ini Dok tadi makanan apa yang tidak disarankan saat menstruasi? Oh iya. Kalau untuk makanan yang nggak disarankan itu sebenarnya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Semua makanan boleh ya Boleh. teman-teman di rumah ya boleh, aman berarti. Tapi yang ada yang nggak boleh. Oh ada yang nggak boleh apa itu Ada. Dok? Yang sebenarnya bukan nggak boleh banget, nggak Iya. boleh yang benar-benar nggak boleh diminum atau dimakan kayak gitu. Yang sementara kita saat menstruasi atau mungkin saat kita perdarahan yang lain ya, nggak cuma menstruasi, itu yang sementara kita kurangi atau kita hindari dulu adalah teh dan juga kopi. Oh iya. Mm-mm. Kenapa? Pasti seger-seger nih. Waduh, siang-siang nih seger nih. Iya, Lagi betul. gerah-gerah kan. Iya. Menstruasi gerah, terus Minum es teh. pengen minum es teh gitu kan. Iya, betul. Boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena di dalam teh dan kopi itu mengandung yang namanya tanin. Tanin Dok ya. Oh iya. Tanin ini kalau kita minum, terutama kalau habis makan ya. Habis makan tuh biasanya kan kita minum es teh tuh. Iya. Itu nanti dia akan mengikat yang namanya zat besi dalam tubuh kita. Zat besi ini istilahnya itu bahan baku untuk membuat yang namanya hemoglobin atau darah dalam tubuh kita ya. Nah, kalau menstruasi kan kita mengeluarkan darah tuh. Nah, gimana caranya tubuh itu supaya bisa mengolah kembali darah supaya kita dapat darah lagi gitu kan. Produksi ya. Nah, kalau misalnya bahan bakunya aja udah diserap dengan yang lain, gimana dong gitu Iya. untuk gantiin keping darahnya, Gimana? istilahnya kayak gitu. Iya betul. Jadi boleh, cuman jangan dulu sementara, Iya, kurangi dulu jangan gitu. sering-sering ya. Jangan sering-sering. Istilahnya makan apa aja, minumnya teh gitu ya, jangan ya, maksudnya dikurangi gitu maksudnya. Bukannya tidak boleh ya. Iya. Itu dikurangi gitu ya Sobat Muat ya, pelajaran buat kita gitu. Lanjut ini Dok, Ibu, fakta atau bukan fakta? Makanan yang mengandung karbohidrat itu membuat nyeri perut saat menstruasi. Nah, gimana Ini ya, yang Dok? salah lagi ya? kaprah Oh, lagi. salah kaprah lagi. Anggapannya di masyarakat seperti itu ya, karena ini kan kita survei ya Ibu Iya, ya. iya, iya. Bagaimana menurut Ibu? Jadi kembali lagi ya, saat kita menstruasi itu kan pengaruh hormonal. Iya. Emang banyak sekali rasa-rasa nggak nyaman yang kita rasain ya, nyeri haid, badan pegel semua. Kemudian bahkan ada yang sampai pingsan ya, des minor, kemudian lemes ya, macam-macam deh tergantung hormonal masing-masing perempuan. Sebenarnya apa tadi karbohidrat? Karbohidrat itu mengandung yang membuat nyeri perut. Oh iya. Nah, kalau karbohidratnya sendiri ya enggak. Iya. Ya, karena itu tadi balik lagi saat kita menstruasi kita butuh asupan yang bergizi, yang lengkap. Jadi tetap sesuai dengan isi piringku, makanan kita tetap harus mengandung karbohidrat kompleks, kemudian buah, sayur, protein baik hewani maupun protein nabati. Jadi bukan makanannya yang membuat kita nyeri, tapi emang siklus dan proses kita menstruasi, proses hormonalnya itu yang menyebabkan kita memiliki gejala nyeri itu. Gitu ya, Dok ya? Iya, mau nambahin dikit ya untuk masalah makanan yang selain makanan-makanan yang bergizi saat kita menstruasi ya. Ada makanan yang mungkin bisa kita makan yang bisa dianjurkan juga untuk wanita-wanita yang sedang menstruasi. Misalnya daging merah. Daging merah tambahan. itu bisa daging kambing boleh, daging sapi juga boleh. Terus misalnya ikan-ikanan ya. Terus abis itu kacang-kacangan atau sayur-sayuran hijau. Kenapa? Karena dari makanan ini tadi itu banyak mengandung zat besi. Nah, diharapkan tuh zat besi yang hilang tadi ketika kita makan itu bisa digantikan. Iya, baik. Itu ya, itu karena memang apa itu subjektivitas persepsi kita, jadi sugesti-sugesti yang Seolah-olah nggak habis bener ya. makan terus kita nyeri. Iya, itu mungkin kalau bahasa kita titenan ya, titen ini ilmu titen. Luar biasa ini para apa ya? Penganalisis sendiri ya, termasuk saya sebenarnya gitu. Kok abis makan nasi kayaknya kenyangan maksudnya. Karena itu tadi kita cenderung kurang mencari tahu, Informasi. kemudian karena masih malu ya kalau untuk konsultasi. Iya, jadi
sobat Muat semuanya, kalau memang mau konsultasi tidak apa-apa datang langsung ke Muat TV atau ke langsung Puskesmas Mulyo Jati. Kita ada konseling remaja, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian rahasia juga kok, kita bisa jaga rahasianya karena tidak hanya menstruasi ya, kesehatan reproduksi remaja banyak sekali permasalahan-permasalahannya yang baik laki-laki maupun perempuan itu kadang enggan, takut, malu ya. Iya, betul. Nah, jadi jangan konsultasi ke orang yang tepat, terutama ke konselor ya. Kami ada konseling remaja, insya Allah masalah-masalah dan keluhan-keluhan yang dirasakan kita bisa dapat solusinya. Jadi tidak salah kaprah lagi ya. Betul, tidak salah lagi kita ini yang menganggap sesuatu hal yang biasa mungkin jadi yang dipercayai gitu ya Dok ya Bu ya. Betul. Jadi salah ya berarti ya. Saya akan banyak nanti konsultasi ya. Baik, kita lanjut ini Bu Dok. Fakta atau bukan? Berenang saat mens itu bikin darah berhenti. Bikin darah berhenti ya mens ya. Waktu berenang. Ya, jadi sebenarnya fakta ya. Fakta ya. Oh iya, berarti kalau berenang darahnya berhenti gitu Dok ya. Iya. Bukan berhenti sih sebenarnya. Jadi kalau SMP sudah mulai belajar fisika kan ya? Sudah, iya. Jadi kayak dia main tekanan. Oh iya. Kalau saat kita berenang, itu kan tekanan yang kolam renang dengan tekanan yang dari rahim untuk mengeluarkan darah menstruasi itu lebih besar yang dari kolam renang. Jadi dia yang tekanan yang kecil itu kalah, istilahnya gitu. Jadi saat menstruasi, saat berenang, itu sementara dia saat berenangnya itu dia berhenti. Jadi bayangan kita pasti mikir, oh nanti kalau menstruasi bakal kemana-mana gitu. Oh enggak. Nanti kalau sudah selesai berenang, jadi merah ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai berenang, kita naik ke atas, sudah selesai, ya nanti akan keluar lagi seperti biasa. Jadi gaya gravitasi darah mens itu lebih besar tekanan air, jadi dia menekan gravitasinya. Jadi berhenti sementara. Betul, baik. Itu sobat Muat ya, sobat Muat yang di rumah. Pelajaran lagi nih, pelajaran fisika gitu ya. Iya, pelajaran fisika. Menstruasi ya. Iya. Tapi segala hal bisa jadikan pengetahuan untuk kita. Jadi Muat lovers ya, sobat Muat yang ada di rumah. Kalau berenang jangan risau sekarang dokter ya, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita pakai pembalut juga atau tidak usah? Sebaiknya sih kalau menstruasi malah nggak usah berenang. Oh gitu. Karena kan kita nggak tahu ya air yang di kolam renang itu bersih apa enggak. Oh gitu. Betul. Gitu. Jadi sebaiknya jangan dulu. Olahraga lain dulu. Yang lain ya, dulu. Dok, ya. Terus kalau lagi mens di awal-awal, darah yang di pembalut kena air kan, nah itu yang bisa jadi sirup. Jadi sirup di kolam. Sirup di kolam. Kalau dari kitanya berhenti sementara, tapi dari darah yang dari pembalut, nah dia yang betul. jadi sirup. Betul. Jadi sirup. Wah, kolam renang berwarna ya. Baik, itu juga sobat Muat ya, tapi jangan sampai tidak olahraga gitu ya. Tetap olahraga ya. Mungkin pilihannya jangan berenang dulu deh, karena kan kita tidak tahu kondisi airnya begitu ya. Baik, selanjutnya ini Dok, mungkin ini fakta atau pertanyaan terakhir, fakta atau bukan fakta? Bekas pembalut untuk media tanam supaya tanaman itu subur. Kita kan anak-anak itu kan pernah mendengar seperti itu mungkin ya, apa pampers, apa pembalut untuk media tanam supaya subur. Luar biasa ya anak-anak sekarang ya. Kreatif ya. Bekas pembalut kayaknya enggak ya Dok ya? Oh enggak ya. Mungkin siapa nih? Oh dokter ya. Oh iya, saya nambahin sedikit ya. Kalau misalnya dari pampers sendiri kan mungkin ya kalau anak-anak bayi kan dari air kencing atau dari feses ya, itu mungkin bisa untuk jadikan media tanam gitu. Tapi kalau misalnya menstruasi itu kan darah kotor ya gitu loh. Bukan darah kotor, maksudnya itu kotor gitu loh. Kotor yang harusnya kita buang. Makanya kan kalau kita selesai pakai pembalut harus kita bersihkan sebenarnya, bukan langsungnya dibuang gitu loh. Jadi menurut saya malah kurang tepat gitu kurang ya tepat, Dok ya? Iya, kurang tepat malah justru nanti bisa menyebabkan penyakit yang lain. Kita nggak tahu penyakit yang lain, tapi
selama kita mengolah itu kan kita nggak tahu ya. Iya. Jadi tadi ya sebaiknya Sebaiknya jangan dibuang ya. aja. Kalau Jangan untuk ya. Bukan untuk kita tidak pembalut. ingin kreatif Iya. ya anak-anak ya. Ini terlalu kreatif. Kreatif. Terlalu kreatif ya. Kecuali kalau pembalutnya memang belum dipakai ya, Iya, mungkin bisa Bisa gitu. ya. Oke, baiklah. Itu dia tadi ada fakta dan bukan fakta yang menjadi persepsi para kalangan remaja pada umumnya ya sekarang ini tentang beberapa hal-hal yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Eka dan Dr. Olvia. Sudah jelas semuanya dan sekarang waktunya kita mendengarkan ini berkenaan dengan manajemen kebersihan menstruasi. Mungkin dari Ibu Eka dulu ya. Monggo Bu silakan. Iya, seru sekali ternyata ya Ustazah Fitri ya. Iya. Iya. Karena ini hal yang sering jadi apa ya? Jadi perbincangan anak-anak gitu. Baik Bu, monggo. Oke, manajemen kebersihan menstruasi sebenarnya bukan hal baru ya. Cuman emang kita biasanya cenderung untuk menutup diri sih. Nah sekarang ini MKM ini jadi salah satu program Kemenkes untuk memfasilitasi kita para perempuan, terutama kalau kita di sini di sekolah. Jadi sekolah harus mendukung program MKM ini. Jadi apa sih itu MKM? MKM itu pengelolaan kita dalam kesehatan dan kebersihan pada masa menstruasi, mulai dari higien dan sanitasinya. Jadi sekolah harus mempersiapkan toilet, kemudian kotak sampah khusus tadi, kemudian sabun cuci tangan, kemudian makanan seimbang juga. Jadi biasanya bawa bekal nggak ya siswa sini? Bawa bekal ya. Makanan tetap harus seimbang. Kemudian personal hygiene juga seperti tadi keramas, kita tetap harus keramas, mandi, tetap sehari 2 kali, keramas. Jadi tidak ada lagi ya bahasa mens nggak boleh keramas ya. Kemudian tadi higien sanitasi, kemudian personal hygiene, makanan seimbang, sama masukkan asupan gizi seimbang ya. Jadi saat perempuan menstruasi karena dia mengeluarkan darah, kehilangan hemoglobin, jadi harus mendapatkan asupan tadi yang dokter bilang, makanan-makanan yang memiliki zat besi tinggi. Jadi untuk mengganti darah kita yang hilang. Kemudian terkait MKM juga, kembali lagi anak-anak diarahkan agar mereka mau untuk speak up ya, karena banyak sekali sih keluhan-keluhan menstruasi itu yang anak-anak malu ya, malu, kemudian tidak berani ngomong ya. Di sini ada kayak pelajaran konseling, bukan pelajaran ya, konseling ada. Kalau kami ada keputrian. Nah itu bisa jadi ajang juga untuk sharing anak-anak apa saja keluhan mereka menstruasi. Atau kalau sampai ada keluhan, balik lagi, monggo silakan ke Puskesmas Jati. Bisa ada dokter, ada ibu bidan, ada tenaga-tenaga yang kompeten untuk memberikan solusi dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh anak-anak pada saat menstruasi. Mungkin cukup itu dari saya. Iya, kalau misalkan Sobat Muat ada di mana saja ya, pokoknya kalau mau konsultasi bisa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat seperti itu. Ini mungkin pesan, kita akan menunggu pesan dari dokter ini untuk anak-anak semuanya, untuk remaja di rumah ya, untuk ibu-ibu juga deh ya, supaya edukasi ke anak-anaknya yang putri tidak salah. Monggo dokter, mungkin pesan untuk Sobat Muat di rumah. Sebenarnya pesannya simpel aja ya. Iya. Gitu. Untuk anak-anak terutama perempuan, jangan takut untuk bertanya gitu, bertanya ke ibunya, ke kakaknya, atau ke teman-temannya. Kalau misalnya merasa ada masalah saat saat ada masalah di bagian reproduksinya gitu. Karena kan untuk umur-umur sekarang kadang masih takut ya, kok tubuh payudara misal seperti itu ya, ada benjolan di payudara misalnya. Itu bisa kita periksa apakah memang baru mau tumbuh payudara ataukah itu memang ada kelainan di payudara. Atau misalnya kok mensnya sakit atau apa, periksakan, tanya, sharing, jangan malu, jangan merasa tabu. Nanti kalau misalnya ada masalah, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Gitu. Betul. Kalau misal ada masalah,
kita bisa cari solusinya, kita cari obatnya selagi masih awal gitu. Iya. Jangan sampai nanti udah parah, umpama nih ya, Iya, udah parah baru ada diobati tindakan. Iya, gitu. baik. Jadi saya tambahkan sedikit lagi, dengan manajemen kita bisa melakukan manajemen kebersihan menstruasi, diharapkan nanti ya wanita-wanita Indonesia dari usia sedini mungkin ya, dari mereka mulai pertama mens, mereka sudah mengerti bagaimana sih caranya mengelola kebersihan dan kesehatan selama menstruasi. Tujuannya kedepannya agar mereka memiliki organ reproduksi yang sehat, bisa mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang daerah kewanitaan ya. Kemudian seperti kelainan-kelainan kewanitaan. Jadi sedini mungkin mereka sudah bisa tahu dan mengenal kesehatan reproduksinya. Iya, Jadi baik. untuk melahirkan generasi sehat selanjutnya harus dimulai dari sedini mungkin. Iya, begitu ya. Untuk membuat generasi kita ini generasi sehat ya, Ibu Dokter ya. Bahwa kita orang-orang terdekat ya, wanita seluruhnya atau siapapun yang ada di negara ini ya, kita harus cari-cari ilmu tentang kesehatan, sharing-sharing gitu ya. Jadi tidak kemudian kita hanya diam saja. Kemudian karena ini pandemi, jadi generasi-generasi yang rebahan, yang malas-malesan ya Ibu ya. Jangan sampai kita ada di MUAT ya, generasinya seperti SMP-mu, berakhlak mulia, unggul, berprestasi seperti Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Baik, mungkin itu Ibu dan Dokter, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:48 ya. Itu artinya bahwa kita harus menyudahi sesi kita pada hari ini. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan berdiskusi lagi dengan tema yang berbeda. Baik, terima kasih Dr. Olvia dan Ibu Eka sudah hadir di studio MUAT TV. Memberikan edukasi kepada seluruh MUATers, sobat MUAT yang ada di rumah. Semoga bermanfaat, ini berkah ya sayang di rumah. Apa yang disampaikan menjadikan pengetahuan untuk kita dan nanti dilaksanakan. Jangan sampai itu hal-hal yang kemudian menjadi persepsi yang salah itu kemudian dipercayai. Ya jangan sampai di rumah ya kalau lagi menstruasi nggak keramas itu. Eman-eman ya, sampo-nya udah dibeli maksudnya. Begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa tetap saksikan siaran-siaran di MUAT TV karena akan ada informasi edukasi untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Saya Fitri Sianingsi, ada Ibu Eka di sini, ada Dr. Olvia mengucapkan terima kasih banyak. Nanti kalau ada komen atau pertanyaan lagi silahkan kirimkan ke media sosial kami, boleh di komen di bawah siaran kami ini ya, nanti akan kami jawab, akan kami tanyakan langsung kepada pakarnya sehingga tidak ada salah gitu ya. Kemudian seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam sehat karena ini temanya sehat Bu ya. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Metro ceria, Lampung berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.